Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya wabarakatuh. sehat ya semuanya ya. Ya, alhamdulillah ya kita masih diberikan kesehatan ketemu lagi di pembelajaran IPS terpadu melalui virtual ya atau melalui Zoom. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Boleh bahagia dulu semuanya? Senyum? Iya, oke. Baik, kakak-kakak semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPS. Baik, yang pertama Ibu boleh minta tolong untuk semuanya berdiri. Berdiri sebentar, kelihatan nggak kalau berdiri? Kira-kira? Ya, boleh di situ aja, nggak apa-apa. Baik, begini kakak-kakak semuanya, Ibu minta tolong untuk kalian semuanya coba mengekspresikan apa perasaan yang kamu rasakan saat ini. Nah, saat ini perasaannya apa? Bisa jadi perasaannya lebih dari satu ya Kak. Bisa satu, bisa dua, atau bisa tiga. Nah, kamu boleh mengekspresikan lebih dari satu. Nah, caranya adalah silakan kalian teriakkan dengan kata-kata gitu ya. Satu contoh misalkan saya senang gitu. Nah, kalau senang kan berarti ekspresinya begini ya. Nah, gitu. Kalau misalkan saya bahagia gitu kan kayak gitu. Nah, kalian boleh mengekspresikan lebih dari satu perasaan. Nah, Ibu akan menghitung 1, 2, 3. Silakan kalian mengekspresikan perasaan kalian. Kemudian kalau Ibu hitung lagi 1, 2, 3, ekspresikan lagi sampai 3 kali. Oke, siap semua? Ya, baik. Oke, Ibu mulai berhitung ya. Oke, 1, 2, 3. Senang. Senang. Ya, oke. Boleh perasaan kalian masing-masing ya. Oke, 1, 2, 3. Aura deg-degan. Bahagia. Deg-degan. Oke, deg-degan. Oke, 1, 2, 3. Aura bingung. Yeay. Gugup. Iya. Oke, terima kasih ya. Nah itu apapun perasaan kalian hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa tetap bahagia ya menjaga imun kita. Baik, kakak-kakak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kali ini dengan materi yang baru. Sebelumnya kita sudah membahas tentang benua dan samudra. Nah, kita akan masuk bab yang baru ya, di bab yang kedua atau kompetensi dasar yang kedua. Nah, Ibu akan share screen apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tanya dulu, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, ya? Bu. Baik, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjelaskan definisi perubahan sosial budaya dengan benar dan penuh rasa ingin tahu, kemudian menjelaskan faktor penyebab perubahan sosial budaya, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang contoh-contoh perubahan sosial budaya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tanya, semuanya sudah mendapatkan kelompok ya? Oke, kemarin Bu Rina sudah membagi kelompok menjadi 3 ya, berdasarkan minat kalian. Yang pertama ada kelompok olahraga, kemudian yang kedua ada kelompok seni, dan yang ketiga ada kelompok sains. Oke, boleh acungkan tangan yang kelompok olahraga? Iya, oke. Yang kelompok seni? Oke, ada yang kelompok sains? Iya, oke. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah bekerja dalam kelompok. Oke, baik anak-anak semuanya. Kegiatan kita berikutnya adalah Ibu akan share di kolom chat. Oke, boleh dilihat kolom chatnya. Beberapa artikel yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu akan share 3 artikel sesuai dengan minat kalian masing-masing ya. Ada artikel 1, artikel 2, dan artikel 3. Oke, boleh dilihat di kolom chatnya ya semuanya artikelnya. Oke, ini artikel yang Ibu share di kolom chat ya.
Nah, ini artikelnya. Nah, ini ya, ada 3 buah artikel ya. Yang pertama ini untuk artikel untuk kalian kelompok olahraga, kemudian ini untuk kelompok seni, dan ini untuk kelompok sains. Oke, Ibu kasih waktu untuk membaca sebentar artikel yang Ibu share. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, silakan dilihat di kolom chat ya, Kak ya. Oke, boleh dibaca terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih kalian yang sudah membaca ya apa namanya artikel yang sudah Ibu share ya. Oke, sekarang Ibu mau minta ada beberapa yang memberikan tanggapan terkait dengan artikel yang Ibu share. Oke, boleh silakan yang memberikan tanggapan terkait isi dari artikel yang Ibu share. Oke, silakan. Siapa yang memberikan tanggapan boleh dihidupkan terlebih dahulu mikrofonnya. Ya, silakan. Siapa yang memberikan tanggapan? Tentang artikel yang tadi Ibu share. Ada artikel 1 tentang olahraga, tentang artikel yang minat olahraga, kemudian ada artikel 2 dan artikel 3. Oke, silakan Kakak yang mau memberikan komentar. Memberikan apa namanya? Memberikan tanggapan terkait artikel boleh 1 atau 2 orang. Ya, silakan. Siapa? Ya, Silmi ya. Oh ya, Silmi. Silakan Silmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Silmi di sini dari kelompok seni. Nah, ini artikelnya itu menceritakan tentang salah satu warisan budaya Indonesia. Warisan budayanya itu tari saman. Nah, tari saman ini itu merupakan tari yang berasal dari suku Gayo untuk merayakan juga sering ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi, juga untuk dakwah. Nah, jadi tari saman ini udah mendunia dan udah termasuk ke situs warisan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Tari saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya. Nah, biar bisa masuk ke dalam UNESCO ini, setidaknya harus ada 4 skor, yaitu keunikan, keabsahan, adanya skor filosofi, juga kekuatan tular ke masyarakat. Jadi, salah satu tari Indonesia ini, tari saman, udah ada tuh 4-4-nya. Jadi, hebat banget ya ternyata budaya. Iya, tepuk tangan dong buat Silmi, kasih applause buat Silmi, boleh dikasih jempol 2. Iya, terima kasih Silmi atas jawabannya ya dan tanggapannya. Masih ada yang mau memberikan tanggapan mungkin yang artikel yang lain selain tentang apa tentang itu artikel seni ya, berarti yang kedua ya, kelompok kedua ya, berarti untuk Silmi. Mungkin ada dari kelompok 1, kelompok 3? Ada, cukup. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Kakak, semuanya. Kan tujuan pembelajaran kita hari ini tadi ya, kita akan mencoba menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Baik, Kakak semuanya, Ibu kasih waktu untuk menuliskan di kolom chat masing-masing. Kira-kira apa sih yang ingin kakak-kakak ketahui gitu ya? Apa yang ingin kalian ketahui tentang apa namanya? Materi kita hari ini gitu ya, dari artikel yang tadi Ibu share, hubungannya dengan perubahan sosial budaya atau hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, kalian boleh menuliskan di kolom chat kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian, pertanyaan apa yang muncul kira-kira dari artikel yang tadi kalian baca, hubungannya dengan materi yang akan kita bahas atau hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, boleh silakan mulai ditulis di kolom chat, Kak. Silakan, Ibu kasih waktu 1 menit untuk menuliskan. Ya, boleh silakan dituliskan di kolom chat. Ya. Boleh menuliskan pertanyaannya. Oke, mulai dari siapa? Ya, silakan dituliskan. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul apa namanya dari artikel itu hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, Haura, terima kasih faktor perubahan sosial. Oke, ada lagi? Silakan Kakak semuanya menuliskan di kolom chat.
Iya, Silmi, dampak perubahan sosial. Oke. Ada lagi, boleh kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita tadi apa? Definisi perubahan sosial, faktor pendorong, dan apa namanya, bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, apa itu perubahan sosial? Terima kasih Nadia. Oke, Ardinda, masyarakat yang terdampak. Iya. Ada lagi, silakan dituliskan di kolom chat. Oke, nanti kita akan rangkum ya, kira-kira apa saja sih apa namanya isi dari artikel tadi hubungannya dengan materi yang akan kita bahas. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menuliskan. Oke, Fidel, ciri-ciri perubahan. Ya, terima kasih kakak semuanya yang sudah menuliskan di kolom chat ya. Baik, mungkin bisa kita simpulkan beberapa pertanyaan ini ya dari pertanyaan yang tadi sudah kalian tulis di kolom chat, kemudian kita hubungkan dengan tujuan pembelajaran. Ya, mungkin kalau kita simpulkan pertanyaannya bisa kita simpulkan jadi ya, mungkin jadi 6 ini mungkin ya Kak ya. Coba kita lihat ya satu-satu ya. Apa dampak ditemukannya olahraga sepak bola tadi mungkin ya untuk yang bagian apa namanya artikel 1 ya. Atau diakuinya Tari Saman ini berarti artikel 2 ya. Atau penemuan ensin bagi kehidupan manusia. Sesuai nggak kira-kira dengan tujuan pembelajaran kita? Sesuai ya yang ini ya. Iya, karena ini isi artikel tadi kita ya. Kemudian kira-kira perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan ditemukannya olahraga sepak bola. Nah, ini kalau hubungannya dengan sepak bola, berarti kalau misalkan yang tadi artikel kedua berarti hubungannya dengan saman ya, dengan tari saman. Kemudian kalau yang ketiga dengan apa? Dengan penemuan yang ditemukan oleh Albert Einstein gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah perubahan tersebut merupakan perubahan sosial budaya? Nah, sesuai nggak kira-kira? Sesuai ya Kak ya? Oke, kemudian yang keempat, apakah perubahan sosial budaya itu? Nah, kita masuk ke judul ya, ke materi kita. Kemudian faktor apa saja menyebabkan perubahan sosial budaya? Nah, ini tadi pertanyaan yang ada di chat juga. Terus apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Nah, ini mungkin ya, kalau kita rangkum, kurang lebih ada 6 pertanyaan ini ya. Ya, oke. Baik, kakak-kakak semuanya, Ibu kasih kesempatan kalian untuk berdiskusi ya. Berdiskusi sesuai dengan kelompoknya berarti. Berarti ada kelompok olahraga, ada kelompok sains, ada kelompok seni ya. Nanti masing-masing kelompok silakan kalian buat PowerPoint singkat saja ya. Baik, Ibu persilakan mungkin beberapa menit untuk berdiskusi. Diskusinya adalah silakan kalian menjawab pertanyaan yang tadi ada di chat ya, yang sudah dirangkum di PPT yang tadi Ibu tampilkannya, yang sudah kita rangkum. Baik, silakan Kakak. Ya, boleh berdiskusi, bisa masuk ke room ini Kak, ke room WA-nya masing-masing ya. Jadi diskusi melalui WA. Nanti Ibu mengikuti melalui WA ya. Oke, silakan kalian berdiskusi melalui WA grup kalian masing-masing. Oke, semua sudah masuk grup ya? Sudah masuk grup semua? Ya, silakan semuanya berdiskusi melalui WA grup masing-masing. Kalian cukup membuat presentasi terkait dengan tadi 6 pertanyaan yang tadi sudah diajukan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita dan sesuai dengan pertanyaan yang muncul di kolom chat yang tadi sudah kalian diskusikan. Terus untuk masing-masing kelompok kalian boleh mengkreasikan PPT-nya ya sesuai dengan minat kalian. Kan kalian membagi kelompok berdasarkan minat masing-masing ya. Bagi yang minat seni boleh nanti dengan ciri khas seninya. Bagi yang minat olahraga silakan dengan ciri khas olahraganya, dan bagi yang minat sains tentunya dengan ciri khas sains. Oke. Oke, silakan didiskusikan di kelompok masing-masing.
Ya, oke, baik. Sudah semuanya kira-kira? Sudah semua, Kak? Oke, sudah ya. Oke, baik. Kita akan berikan kesempatan ya untuk kelompok untuk mempresentasikan. Mungkin kelompok mana yang mau presentasi duluan? Boleh, silakan. Kalian boleh share screen ya, Kak? Boleh Kelompok share Aura, screen. Bu. Kelompok Aura, oke baik. Kita kasih applause dong buat kelompok Aura. Ya, kasih jempol nih buat kelompok Aura. Yeay. Silakan Aura, boleh di share screen. Sebentar, Bu. Hmm. Bentar, Bu. Cuman nih? Oh, boleh dikirim dulu. Iya, ya, udah ya. Bentar, Bu. Astagfirullah. Salah. Ya, tadi udah muncul share screen-nya. Sebentar, Bu. Tidak. Ini PPT. Iya, baik. Silakan. Iya, boleh. Dipersilakan untuk kelompok Aura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, jadi di sini Haura mau presentasi tentang perubahan sosial untuk mewakili kelompok Haura, yaitu kelompok olahraga. Nah, yang pertama pertanyaan yang tadi, berdasarkan yang kita simpulkan tadi, apa dampak ditemukannya sepak bola? Nah, sepak bola ini dampak ditemukannya sepak bola itu ini tuh digunakan oleh prajurit-prajurit Cina pada saat itu untuk melatih ketangkasan dan kefokusan prajurit di Cina. Terus habis itu seiring waktu si sepak bola ini dijadikan hiburan oleh masyarakat luas. Udah sampai ke Yunani, terus sampai ke Brazil dan lain-lain. Pertanyaan kedua yaitu perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat penemuan di atas. Nah, masyarakat itu menemukan hiburan baru untuk mengatasi lelah mereka dalam bekerja, belajar, dan lain-lain. Nah, sampai ada, kalau nggak salah di Yunani, sepak bola ini menjadi adat baru di Yunani, di negara Yunani itu. Nah, terus perubahan ini juga termasuk perubahan besar menurut kelompok Aura karena permainan sepak bola ini mendunia. Jadi semua orang di dunia ini pasti tahu tentang permainan sepak bola sampai sekarang. Terus yang ketiga, apakah perubahan tersebut termasuk perubahan sosial budaya? Iya. Jawabannya iya. Terus yang keempat, apakah perubahan sosial budaya itu ada banyak pengertian menurut beberapa ahli ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, aku mau mengutip dari Sela Sumarjan, yaitu perubahan di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, terus ada pertanyaan lagi, faktor apa yang menyebabkan perubahan sosial budaya? Yaitu berkurangnya dan bertambahnya penduduk, adanya penemuan baru, ada konflik sosial, perubahan lingkungan, peperangan, dan pengaruh kebudayaan. Terus yang terakhir, bentuk-bentuk perubahan sosialnya itu ada apa aja? Nah, bentuknya itu dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan waktu, terus berdasarkan pengaruhnya, berdasarkan perencanaannya, terus berdasarkan hasilnya. Yang pertama itu kalau berdasarkan waktu, itu evolusi. Evolusi itu perubahan sosial secara lambat. Nah, kalau revolusi itu perubahan sosial secara cepat. Kalau misalkan sesuai kemajuannya, sesuai hasilnya, itu pertama progres, yaitu perubahan sosial yang maju, regress, perubahan sosial yang mundur. Terus menurut perencanaannya, kalau yang terencana itu perubahan sosial yang terencana ya, dan perubahan sosial tak terencana.
Terus menurut pengaruhnya, itu ada perubahan sosial yang besar dan ada perubahan sosial yang kecil. Gitu Ibu, sekian. Oh, ya boleh stop screen dulu. Iya, ditutup dulu. Iya, baik. Baik, kakak-kakak semuanya, kita kasih applause dulu dong, 2 jempol buat kelompok Aura nih. Oke, kira-kira apa satu kata buat kelompoknya Aura yang sudah presentasi? Boleh disampaikan semuanya. Boleh dibuka mute-nya. Kece parah. Apa? Oke, Sabrina apa? Kece parah. Kece. Oke, ada lagi yang lain mau mengungkapkan apa untuk kelompok Aura nih? Apa nih kira-kira? Video boleh kasih apa buat kelompok Aura? Keren Bu, keren. Keren. Oke, kita kasih applause sekali lagi ya. Baik, boleh ada yang menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh kelompok Aura? Silakan, ada yang mau menanggapi? Boleh satu orang menanggapi tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Aura. Ada yang mau menanggapi kakak? Boleh satu orang? Ya, Kak Ardinda mungkin mau menanggapi ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok Aura tadi terkait dengan tujuan pembelajaran kita dan tadi jawaban-jawaban pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya boleh ditanggapi, silakan Ardinda boleh. Tadi kelompok Aura menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial serta faktor-faktornya dan juga ada ciri-cirinya, ada bentuk-bentuknya, dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang tadi memberi pertanyaan di chat. Sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah terjawab semua ya? Oke, terima kasih Kak Dinda. Boleh satu lagi ada yang memberikan komentar tentang apa yang disampaikan oleh kelompok Aura? Boleh, Kak Nadia boleh? Nadia mau memberikan komen? Atau Hasna? Ya, silakan. Mungkin mau memberikan ini komentar, memberikan tanggapan gitu, apresiasi mungkin untuk kelompok Aura. Silakan yang sudah Kelompok Aura tapi Bu. Oh, Nadia kelompok Aura. Iya. Berarti Iya, Bu. kasih applause buat Nadia juga ya. Iya. Baik, terima kasih ya untuk kalian yang sudah presentasi. Baik untuk kelompok yang sudah presentasi, sekali lagi kita kasih applause semuanya dan kita ucapkan terima kasih bagi mereka yang sudah, bagi kelompok Aura yang sudah presentasi. Oke, bersama-sama kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok Aura, keren gitu ya. Oke, baik. Kakak-kakak, tadi kan kita sudah membahas ya tentang perubahan sosial budaya, kemudian terkait juga dengan pengertian, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya, dan satu lagi adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Oke, baik. Kira-kira dari materi yang kita bahas hari ini ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan kakak. Siapa yang memberikan kesimpulan? Boleh? Yang mau menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Boleh? Salah satu, kira-kira apa ya kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan kakak. Ya, siapa yang mau ngasih kesimpulan? Kak Sabrina atau Kak Hasna? Kak Silmi? Ya, mangga silakan. Ya, salah satu boleh menarik kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita tarik dari materi kita kali ini? Oke, atau kalian boleh menuliskan kesimpulannya di kolom chat ya, semuanya. Oke, mulai dari sekarang Ibu kasih waktu 1 menit untuk menuliskan kesimpulan materi kita pada hari ini di kolom chat. Oke, silakan. Oke, silakan Kak. Ya, boleh ditulis di kolom chat. Ya, kira-kira apa kesimpulan mata pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan dituliskan di kolom chat.
Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Iya, oke. Aura menyampaikan materi yang saya dapat yaitu tentang perubahan sosial budaya, yaitu definisinya, faktornya, dan bentuknya. Oke, terima kasih. Silakan ada lagi yang menuliskan di kolom chat kesimpulan materi kita pada hari ini. Oke, silakan Kak, dituliskan. Oke, Fidelia, pasti ada dampak negatif dan positifnya dari perubahan sosial budaya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, ada lagi silakan. Oke, kesimpulan materi hari ini adalah mempelajari perubahan sosial budaya, itu pengertian, bentuk, dan faktor. Oke, terima kasih Silmi. Oke, Hasna, mempelajari tentang perubahan sosial budaya, pengertian, faktor, bentuk-bentuk, dan dampaknya. Oke, terima kasih. Oke, Nadia, dampak, definisi, dan faktor perubahan sosial budaya. Oke, terima kasih kalian semuanya yang sudah menuliskan di kolom chat ya. Intinya hari ini kita belajar tentang pengertian sosial budaya, perubahan sosial budaya, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur kelembagaan yang ada pada masyarakat, gitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan ya pengertian sosial budaya menurut Selo Sumarjan. Terus kemudian ternyata faktor yang mempengaruhi sosial budaya itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu secara umum kita bagi menjadi 4 tadi ya. Ada yang berdasarkan waktunya, yaitu ada revolusi dan evolusi. Kemudian ada yang berdasarkan pengaruhnya, yaitu pengaruh besar dan kecil. Ada yang berdasarkan dampak gitu ya, yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Dan yang terakhir berdasarkan kemajuannya, yaitu ada progres dan ada regres. Nah itu kira-kira materi yang kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Oke kakak-kakak semuanya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, boleh dong kalian mengungkapkan perasaan kalian setelah belajar materi kita pada hari ini dengan menuliskan apa pakai emot icon ya. Emot iconnya boleh di zoom, bisa kan ya? Di zoomnya misalkan menuliskan, nah itu Haura menulis love gitu. Terus atau mungkin emot icon yang lainnya tentang perasaan kalian hari ini. Oke, ada yang menulis apa tuh? Fidelia, oke, pakai apa? Ini lambang apa nih? Trompet ya, bahagia ya. Oke, ada Nadia, ya terima kasih. Kemudian ada Silmi. Oke, boleh dituliskan di kolom chat kalau begitu. Itu kan tadi udah dituliskan ya perasaannya, emotnya seperti itu ya, emot iconnya. Oke, boleh dong dituliskan di kolom chat dengan satu kata ya, satu kata saja. Misalkan apa namanya, oke gitu ya, atau bahagia, wow misalkan, atau lain sebagainya. Oke, boleh dituliskan kakak di kolom chatnya apa perasaan kalian setelah belajar materi perubahan sosial budaya pada hari ini. Oke, silakan. Boleh ditulis di kolom chat. Oke, menarik Aura. Oke, siapa lagi? Oke, boleh dituliskan di kolom chat. Ya, ada lagi? Silakan dituliskan tadi yang emot icon. Oke, keren. Ya, Hasna. Terima kasih. Oke, berikutnya ada lagi? Ya, silakan dituliskan dengan satu kata. Tadi emotnya udah ya. Oke. Ada lagi? Ya, silakan dituliskan dengan satu kata, kakak. Boleh dituliskan di kolom chat. Ya. Oke, bagi yang menulis, yang belum menulis, boleh tuliskan. Oke, suka. Oke, mantep. Bukan mantep, tapi mantep nih, Fidel ya. Suka, Sabrina. Oke, Silmi, mantul. Mantap betul. Ini gaul nih. Anak gaul nih. Oke, Ardinda, menyenangkan. Ya, ada lagi yang belum menulis? Iya, baik. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah mengungkapkan perasaannya setelah pembelajaran kita hari ini. Oke, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh perubahan sosial budaya. Oke, kakak-kakak semuanya boleh mengumpulkan PPT-nya ya, nanti di-share ke Ibu.
dan tentunya sesuai dengan gaya kelompok kalian masing-masing ya, sesuai dengan minatnya ya. Silakan kalian kreasikan PPT-nya sesuai dengan minat kalian gitu. Dan kalian juga boleh mengumpulkan PPT-nya itu dibuat lagu, dibuat puisi juga boleh ya. Tadi di luar yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Aura, boleh dikumpulkan dalam bentuk yang lain, boleh dalam bentuk lagu, mungkin ada yang suka puisi ya, itu anak-anak seni nih, suka puisi, suka lagu ya. Kalau yang olahraga apa nih? Boleh digambar-gambar bola mungkin ya, yang suka olahraga atau ya digambar-gambar lapangan mungkin ya. Untuk yang sains boleh nih dengan berpuisi pakai jas lab mungkin, atau kelompok yang sains boleh nanti PPT-nya dikreasikan sesuai dengan minatnya masing-masing ya. Oke, boleh dikirimkan ke WA Bu Rina ya setelah pembelajaran selesai. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan bahas tentang contoh-contoh dan dampak perubahan sosial budaya bagi kehidupan masyarakat. Oke, Ibu akan kirimkan link untuk post-test kita hari ini ya. Nanti silakan Ibu kirimkan di chat ya. Untuk linknya, kalian nanti silakan buka di kolom chat. Kemudian silakan nanti kalian mengerjakan Google Form yang Ibu kirimkan ya untuk materi kita hari ini. Oke, itu saja mungkin yang pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa slogan kita ya. Apa? Jaga iman, jaga imun, tetap aman dan semangat belajar. Oke. Kita tutup ya pertemuan kali ini. Jangan lupa mengumpulkan mengumpulkan PPT-nya sesuai dengan kreasi kelompok masing-masing sesuai minatnya, dan jangan lupa mengerjakan kuis ya, post-test yang sudah Ibu share linknya di Google Form ya, di chat setelah ini ya, setelah kita tutup ya. Oke, sebelum kita tutup silakan ungkapkan kembali perasaan kalian setelah belajar dengan wajah ya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih. Oke, kita tutup ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah belajar dengan baik dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita tutup dengan membaca doa hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap jaga imun ya, semuanya jaga kesehatan. Iya. Oke, kita live group. Oke, terima kasih. Syukran Ibu. Bye. Dan Aura kirim ke pakai Google ya, Bu. Terima kasih Aura. Makasih banyak, Bu. Makasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Gila ya udah gabung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ramawati, saya calon guru penggerak dari SMPT Al-Kafi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengalaman saya atau refleksi saya menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE atau kompetensi sosial emosional adalah pada proses perancangan memang dibutuhkan waktu yang cukup banyak dan menguras pikiran kita juga semangat kita. Bagaimana kita mampu untuk merancang sebuah pembelajaran yang dia mampu memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian bagaimana kita juga bisa menerapkan atau memasukkan KSE atau kompetensi sosial emosional ini di dalam pembelajaran tanpa memaksakan. Dan tentunya ini membuat semangat kita naik turun, sehingga disitulah penting sekali bagi kita untuk terus melakukan sistem stop agar kita terus bersemangat dalam menyusun perancangan model pembelajaran ini. Kemudian pada saat penerapannya ternyata memang penerapan KSE ini di dalam proses pembelajaran tidaklah mudah, karena kita harus mampu membawa anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita agar dia bisa untuk mengikuti instruksi yang kita sampaikan secara alamiah. Artinya perasaan-perasaan mereka, emosi-emosi mereka itu muncul secara
alamiah dan memang betul kita tidak bisa memaksakan. Dan pada saat proses penerapan pembelajaran dengan menggunakan KSE ini saya merasakan memang anak-anak memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang mereka secara emosi bisa muncul secara langsung atau secara spontan, tapi banyak juga yang anak-anak yang dia tidak terlihat emosi yang dimunculkan oleh mereka, sehingga memang perlu banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah saya harus bisa menerapkan KSE ini di kelas, mungkin bukan hanya 1-2 kali, tetapi mencoba berkali-kali dan terus dilakukan percobaan terus-menerus, sehingga pada titik akhir nanti kita akan mendapatkan bagaimana proses KSE ini bisa secara alamiah dimasukkan di dalam proses pembelajaran. Walaupun tanpa ada rancangan, tetapi ketika itu alamiah dan kita terbiasa melaksanakannya dalam proses pembelajaran, maka anak-anak bisa akan secara langsung, secara spontan memunculkan sosial emosional mereka. Termasuk kita juga sama gitu. Kita ketika mengajar di kelas kita juga bisa merasakan lebih enak, lebih nyaman gitu tanpa harus memaksakan KSE ini ada dalam rancangan pembelajaran kita. Tetapi ketika sudah dilakukan secara biasa, maka akan spontan saja KSE ini akan muncul di dalam proses pembelajaran. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, refleksi saya terkait penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya ke depannya menjadi lebih baik. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.